belajar film itu beda-beda caranya. Maksudnya tuh ini, nggak semua orang mungkin punya bakat dan skill seperti si A yang tanpa harus sekolah, tanpa harus ikut SAPA, dia bisa sangat jenius untuk Ya. untuk di pekerjaannya lah. Ya, secara kreatifnya juga. Ada juga mungkin nggak punya kemampuan itu, tapi dia seorang gigih lah kayak gitu-gitu. Nah itu menurutku kita nggak bisa ngatur orang karena gini loh, experience hidupnya, dia hidup berangkat lingkungannya kayak apa, teman-temannya kayak apa, itu yang akan nentuin jalannya. Kalau pandanganmu sendiri nih, kalau ini pribadi aja ya. Ya. Pribadi. Secara perhitungan, misalkan kamu sebagai DP terus ngeliat produksi dan tahu budgetnya segala macam, prioritasmu yang mana dulu bang? Apakah bener art dulu atau mungkin dari DP itu ini dulu? Nggak bisa, itu harus diomongin bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Oh iya. gitu. Harus bareng-bareng. Aku pernah denger bang, kayak ada juga yang bilang kayak, gue mending lighting gue mahal dibanding kamera gue. Kayak gitu misalnya. Ada juga yang bilang kayak, gue mending artistik gue ngisi dibanding kamera gue gede dan ini gue kosong. Itu kan semua itu situasional ya. Balik lagi ke kebutuhan kreatif tadi maksudku. Cerita tadi ya. Misalnya nih ya, adegannya misalnya film horor yang sebagian besar outdoor, syutingnya di hutan. Nah itu kan aku bisa ngomong, lighting gue yang dimahalin. Ya. Karena kita harus kebutuhan untuk nerangin misalnya area-area outdoor malam kayak gitu-gitu. Kameranya biasa aja. Nah itu situasional, balik lagi ke kreatif tadi. Oh iya itu juga. Jadi nggak bisa disamain. Iya. Beda skrip, beda experience, beda kasus. Tapi pernah nggak kamu mendapati kasus yang kayak gitu? Ada aja lah. Yang udah dijanjiin budgetnya ada, tahu-tahu hari syuting nggak ada kayak gitu-gitu. Nah itu menyikapinya gimana bang Abis itu? Ya syuting aja, mau gimana? Masa kita mau berhenti syuting? Nggak apa gitu, lempar stand dulu atau apa nggak? Nggak pernah kayak gitu. Yang aku perjuangin adalah mungkin ya ketika aku nggak dibayar, istilahnya fee. Oke. Dan aku nggak sendiri kan, di belakangku banyak orang. Iya. Nah ketiga, itu yang aku bukan saklek, tapi itu dulu yang aku belain. Urusan alat belakangan, tapi hak kita dulu. Misalnya bisa aja mungkin ya, walaupun belum pernah terjadi ya, kita termin belum turun, kita stop syuting itu mungkin ya, kalau aku alamin mungkin bisa. Karena mungkin tidak ada itikat baik dari produksinya juga dari gitu produksinya, kan, ya. dari pihak yang harusnya bayar, nggak ada itikat baik, mungkin bisa jadi aku akan nggak mau syuting. Tapi kalau sampai sekarang tahu-tahu misalnya alatnya nggak ada apa semua, itu masih bisa diakalin lah. Ya tinggal ngobrol sama director, sama artisnya gimana nih, kita harusnya ada Jimmy Jeep nih, tapi sekarang nggak ada, ya udah kita akalin shotnya aja. Masih angle bisa nggak? Bisa, kita punya steger, tinggal naikin. Tapi nggak bisa swing-swing, kayak gitu-gitu loh. Nah, kayak gitu itu Oke. disikapi enak aja lah di lapangan lah. Berarti sama aja lah ya dengan tim lightingmu gitu. Maksudnya kamu sering gondolan nggak sih bang kalau syuting itu? Kalau syuting itu sinematografi doang atau kamera doang biasanya kalau kamu? Maksudnya setim kan? Setim lighting kamera atau kamera tok? Enggak, sama lighting tetap. Sama grip gitu-gitu lah ya berarti? Iya, grip ketiga butuh. Nah itu biasanya kayak masalah budget juga ini nggak? Kayak ada, maksudnya lightingnya atau kamu gondolan semua sama kamu kayak gitu? Enggak, kalau aku jarang ngajuin borongan gitu. Oh, berarti jadi ketika kontrak itu ya Vito. Ketika pengajuan alat, ajuin biar produksi, terserah mau ngambil rental mana kayak. Dia dicari ini terserah, itu urusan mereka. Aku selama ini kayaknya borongan belum pernah deh. Belum pernah, karena aku memang menghindari itu. Untuk aku pengajuan aja. Kasih dulu ini hasil diskusiku sama director, aku mintanya alatnya ini. Nanti sama dia dihitung apa semua, jalan ini nggak masuk, turun ya. Udah aku akan discuss lagi tuh sama director, kita nggak punya ternyata. Kita bisanya cuma ini. Solutif ya? Ya gitu aja. Yang penting tuh komunikasi guys. Benar. Aja. Komunikasi. Seperti itu. Yang sering kali gimana Pip? Kurangi rasa-rasa. Apalagi kalau lagi di set gitu ya. Kalau biasanya kan yang solutif aja. Iya betul Besti. Tapi kamu pernah ini nggak bang? Maksudnya sama kamera operator atau sama director gitu, maksudnya selek yang ngomong wah gitu di set. Kalau kamu kayak gitu ketemu tuh kamu sikapnya gimana? Pernah ada dulu, tapi dulu banget lah yang emang director itu aku bilang tadi itu udah kebangetan. Udah kebangetan itu kamu banget. walkout kah kayak ngambil kamera? Enggak juga, cuman sempat maksudnya kayak ngomong agak keras aja ke dia, negor gitu. Karena itu udah kebangetan banget kasusnya. Maksudnya kayak waktu itu mau bikin shot dia nggak tahu. Kita kan shot ke sini udah di-lightingin, tahu dia minta ke arah sini lagi, udah di-lightingin lagi, terus balik lagi ke sini lah. Kenapa nggak tadi gitu? Nggak sekalian gitu ya. Dan di kejadian itu bukan saat itu juga aku ini. Itu setelah berapa hari cara kerjanya masih gitu terus baru. Konfrontasi lah ya. Tapi kalau sekarang sih udah jarang sih kayak. Iya.
jalan damai lah ya. Udah pada pintar kok sekarang. Benar. Udah Kalau belajar pun udah gampang lah belajar sekarang ya. Bener. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nih anak-anak nih misalkan dari tim lightingnya atau segala macam mereka yang rasa-rasa kan mungkin akan terjadi ya. Sekarang kamu kan di situ sebagai chiefnya nih. Aduh mendengarkan nih misalnya. Iya, pernah kayak gitu. Sikapnya gimana? Apakah kayak mendinginkan aja. Mendinginkan aja. Aku ada nggak, maksudnya kayak pakai gavers apa gitu yang misalnya dia agak temperamen kayak gitu yang ya aku tenangin aja. Ya. Udah santai aja deh kayak gitu. Aku malas syuting ribut-ribut. Marah-marah gitu ya. Harusnya kan menyenangkan kan? Iya benar. Udah capek lah ya. Berarti sejauh ini tantangannya sebagai DP apa Bang? Iya kayaknya damai banget gitu jalannya. Ini apakah memang filosofi hidupmu yang kayak zen sekali? Apakah Mungkin kamu sholat terus gitu kan? Sangat stoikisme aja gitu. Ya pastilah namanya kerja itu punya tantangan ya. Kita kan bikin shot juga itu kerjaan menghayal apa semua. Cuman ya itu tadi aku lebih menikmati kali ya. Iya. Jadi udah nggak terlalu enjoy ya. Iya terlalu enjoy ya. Emang dari awal kayaknya Beb. Iya. Ya gitu. Berarti kayak jadi untuk menjadi seorang DOP itu alangkah baiknya kita enjoy kayak gitu ya. Ya cara kan beda-beda ya. Ini kalau aku ya. Iya. Oke. Tapi kan banyak juga DOP-DOP yang emang film-filmnya bagus-bagus apa semua mungkin yang cara kerjanya berbeda lah. Seperti itu. Menurutku itu ya hak setiap orang ya. Hak setiap orang. Ya. Nah kalau ngomongin tadi yang kamu bilang kan masih punya cita-cita atau mimpi tadi itu. Nah itu tuh apa Bang? Dan masih dikejar nggak sekarang di kondisi ini? Mimpinya sekarang apa ya? Syuting sampai tua aja sih. Beneran? Iya beneran. Wah. Yang tadi yang kerja sama direktur siapa apa gitu? Sekarang sih nggak ada. Ya, pengennya sih sama si itu Alfonso Cuarón. Sip. Tapi kayaknya juga ini ya susah. Agak sulit image-nya gitu ya. Soalnya tinggal menjalani aja sih. Kalau aku ya menjalani aja. Menjalani aja. Terus memang kayak udah mulai dari berkeluarga, udah punya anak kan, jadi kayak ada hal-hal yang kayak udah agak berubah lah seperti itu. Jadi kalau aku sih ya sampai sekarang ya enjoyin aja udah. Tapi ada milestone nggak sih Bang? Maksudnya kayak ada misalkan kamu dulu menganggap dirimu grade C apa grade B apakah sekarang kamu udah satisfied segala macam gitu? Itu menurutku yang aku nggak ngerasa aku pernah ada di grade mana ya, jalanin aja. Oke. Dan bodo amat orang mau komen apa udah. Orang yang labelin misalnya, Bang Ujali terserah, aku gak pernah dengerin kayak gitu. Iya? Gak pernah dengerin. Gak pernah dengerin. Inilah jalan damainya, Bib. Sangat damai Bang Ujali, kenapa sih Bang? Tidak mendengar orang itu loh, itu loh tipsnya. Itu kan, sampai sekarang masih di calling terus karena kadang apa ya, ada temanku bilang kamu terlalu ini kali ya. Terlalu baik kamu itu jadi fight dikit lah kalau minta alat apa jangan langsung ya udah ayo ya nggak bisa aku ya kayak gini. Susah juga emang bawaannya kayak gitu ya. Iya. Bukannya juga aku nggak fight tapi ada nggak yang sampai harus langsung jadi nggak syuting lah. Gitu ya. Iya. Langsung masalah gitu kan. Soalnya aku tadi kan bicara abang ngomong kalau misalkan nih kalau bisa salah satu pencapaiannya kan kalau bisa syuting sampai tua nih gitu kan. Nah, maksudnya kan itu dalam segi ke-enjoyannya ya. Nah, tapi beberapa teman-teman nih lagi ya. Puluhan para student ini gitu. Student uprising ini gitu kan. Nah, itu kayak ada kekhawatiran perkara misalkan pertama kayak asumsi bahwa kalau misalkan mau jadi di film jadi ya itu butuh umur panjang. Butuh ngikut orang, gitu-gitu. Terus habis itu yang kedua, belum lagi, ini kesehatan, gitu-gitu. Benar. Ya. Itu kamu gimana Bang? Menurutku itu balik lagi ke jadi gini ya. Orang itu belajar film itu beda-beda caranya. Maksudnya tuh gini, nggak semua orang mungkin punya bakat dan skill seperti si A yang tanpa harus sekolah, tanpa harus ikut SAPA, dia bisa sangat jenius untuk untuk di pekerjaannya lah. Ya, secara kreatifnya juga. Ada juga gitu. Mungkin nggak punya kemampuan itu, tapi dia seorang gigih lah kayak gitu-gitu. Nah itu menurutku kita nggak bisa ngatur orang karena gini loh, experience hidupnya, dia hidup berangkat lingkungannya kayak apa, teman-temannya kayak apa, itu yang akan nentuin jalannya.
menurutku. Jadi mau dia belajarnya dari ikut orang, mau belajarnya dari dia tahu-tahu bisa sendiri. Misalnya kayak aku ya, bukan aku bilang aku jago ya. Tapi ketika itu nggak ada kameramen, akhirnya bisa kok aku belajar bikin film sampai sekarang. Walaupun di perjalanannya nanti aku ketemu orang-orang kameramen yang jadi istilahnya banyak ngasih masukan ke aku lah. Nah kayak gitu-gitu. Nah tapi menurutku itu ya ketika proses itu ya teman-teman memang harus sadar, harus menemukan sendiri jalannya kayak apa gitu loh. Jalan ninjanya ya. Iya. Jalan ninjanya. Ya aku sadar misalnya aku nggak cerdas lah misalnya. Iya. Ya, caranya gimana? Ya aku harus ikut ini misalnya, belajar dari dia ini. Nah kayak gitu-gitulah. Tapi kamu sering ini nggak? Maksudnya? Jangan salah loh, banyak sekarang DP-DP yang umurnya masih belum 30 atau 30 orang itu bagus-bagus loh. Keren-keren. Dan bisa-bisa aja gitu sebenarnya. Ya bisa-bisa aja. Sah aja kan. Sah aja. Ya juga ya. Keren. Dengarkan itu teman-teman. Berarti maksudnya nggak ada tutorial 101 yang emang cuma cara ini yang bisa membuat kamu sukses jadi DP. Nggak bisa kan? Nggak ada kayak gitu kan berarti? Menurutku sih enggak ya. Opsi-opsi lah akhirnya. Kalau misalnya kita komunikasi atau relasi sama nongkrong-nongkrong kurang, berarti belajar otodidaknya yang panjangin. Gitu, teman-teman sekarang harusnya jauh lebih gampang jadi DP menurutku ya. Karena gini loh. Dulu misalnya kita mempelajari apa itu selama pengalaman selama 5 tahun atau 10 tahun. Itu di interview di YouTube. Itu 15 menit, teman-teman udah tahu pengalaman dirangkum 10-15 tahun itu 10 tahun. Oh iya juga. Tapi bener juga sih. Iya. Dan sekarang reference mau director, mau art director atau sinematografer itu udah banyak banget. Itu dan bisa diakses gak usah Indonesia, kamu mau belajar dari orang DP Meksiko, Afrika lah mana itu ya kan bisa dicari ya. Benar. Bahkan ada sampai yang kan biasa di YouTube sinematografi gaya sinematografi DOP ini itu kan banyak banget. Oh iya benar. Dan itu udah dibahas detail di web-web yang khusus bahas itu gitu. Didetailin, dia pakai teknik ini. Aku inget waktu itu yang film City. Terus waktu itu sempat ke Shanghai kan diputarkan waktu itu. Nah, aku berangkat tuh sama Edi. Nah, ketemu orang Itali, orang film Eropa lah yang dia itu bahas filmku yang aku sendiri nggak ngerti. Ternyata filmku kayak gitu. Dia membedakan dalam. Aku suka filmmu itu gaya neoreal apalah ini dipengaruhi oleh Bang Ujo yang kayaknya pas gitu deh. Pas bikin aja deh. Iya. Nah, dia malah lebih ngerti. Kayak gitu-gitu. Bang Ujo tuh subconscious berarti ya itu talentanya keren. Ya gitu-gitu deh. Tapi itu bisa sering banget terjadi loh Bang ya. Maksudnya kadang kita bikin atau konsepin segala macam itu kayak based on apa yang kita nonton aja kan. Iya. Pengalaman. Kalau enggak emang taste-nya aja. Yang ternyata sudah menerapkan beberapa konsep-konsep apalah gaya gitu ya. Terus kamu responnya pas ketemu sama orang Italia itu gimana Bang? Apanya? Pas ketemu sama orang Italinya tuh dia ngomong, bla. Abang gimana? Dengerin aja sambil makan. Secili itu guys. Iya nggak tahu juga. Iya benar. Mau balas apa? Aku cuma hehe, iya. Ketawa aja udah. Good gitu. Iya. Keren. Kalau award ada rencana nggak Bang? Maksudnya kayak memplanning dirimu untuk kayak kayak cita-cita untuk aku pengen Oscar deh sekali seumur hidup gitu. Nggak juga sih. Nggak juga. Tiba-tiba dapat gimana? Apa yang kamu rasakan? Ya dapat aja ya pasti senang lah ya. Senang pasti. Udah itu aja, bangga deh kayak gitu. Tapi nggak pernah yang kayaknya nggak pernah bercita-cita ke sana. Maksudnya itu nggak yang jadi aku harusnya umur segini udah filmku udah menang FFV atau menang apalah itu kayaknya enggak deh. Enggak ya. Lebih chill ya. Kerja aja. Stoikisme memang udah keren emang. Stoikisme. Bahkan dia pun nggak berpikir dia stoik gitu loh. Itu maksudnya. Saking stoiknya ya. Iya. Kita lah filmmaker Italia itu guys. Iya. Tapi aku tadi penasaran Bang. Kamu tuh pas tadi cerita tentang kayak perjalanan segala macam. Sekarang DP lebih mudah seharusnya sekarang. Tapi kan berarti dengan itu datang kompetisi ya? Apa ya? Dengan kemudahan itu, akses segala macam tuh kan jadi kompetisinya jadi gede banget gak sih? Dibandingkan mungkin umurmu saat itu, zamanmu saat itu kemarin pas maksudnya informasi masih sulit apa segala macam, callingan juga seret apa maksudnya cuman circle-circle tertentu doang bisa bikin film. Nah, menurutmu kayak apakah it's a good thing? Bagus lah kalau sekarang jadi banyak kompetisinya kayak gitu atau bahkan kayak ini cara yang bagus untuk teman-teman tuh bisa
bisa ada komunitas DOP dan segala macam kayak gitu. Tanggapanmu terhadap rising-nya lah. Kalau bagus sih bagus ya, berarti memang secara knowledge, keilmuan atau apapun itu ada peningkatan gitu loh. Majulah film Indonesia lah, misalnya dari sisi sinematografi. Ya cuman itu jadi banyak saingan kan. Ya, kompetitor ya. Kalau di satu sisi, fotonya harus bagus nih berarti. Ternyata di situ tantangannya, Pip. Karena udah mulai muncul nih kayak gini. Tapi aku nggak nganggap itu tantangan. Oh iya? Enggak. Kamu nganggapnya apa? Nganggapnya ya ketika aku kasih yang terbaik dan aku bisa menghasilkan karya yang baik. Dan itu ya jangan lupa ya, ketika film itu bukan hanya melulu kita ngejar hasil baik, tapi kita bekerja sama dan banyak orang. Misalnya mungkin ya kayak aku kayaknya nggak akan jadi DOP top, misalnya kelas kelas satunya Indonesia lah atau Asia Tenggara atau dunia. Tapi mungkin aku memang udah ada di yang butuh tesku, cara aku bekerja atau apa ya ada aja gitu loh. Itu yang aku bilang tadi. Aku nggak pernah nganggap saingan, ya karena udah ada jalannya, jalurnya kayak gitu-gitu. Kalau regenerasi kamu pikirin nggak bang? Regenerasi. Regenerasi. Kayak DOP lah atau kamera operator, kamu maksudnya kamu udah banyak kan di dalam departemenmu sendiri kan ada camboy, pengawas segala macam. Kamu mikirin regenerasinya mereka nggak kira-kira bang? Untuk jadi DP gitu misalnya. Selama menjadi DP ini. Maksudnya untuk mereka akan jadi DP. Atau balik ke mereka. Karena aku banyak juga ketemu yang askam ya juga, aku pengen jadi askam aja. Oke. Lighting ya lighting aja. Tapi ada juga yang, misalnya aku pernah ya ada salah satu DP sekarang lumayan laris di iklan. Aku ketemunya dulu dia, tahu nggak apa? Pengawal stagger. Pengawal stagger atau pengawal lighting. Terus ketemu lagi pengawal kamera. Sekarang dia salah satu DP iklan paling laris Jakarta. Ya. Bukan berarti dia memang punya kemauan untuk ke situ. Iya.